Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati bersama Bapak Al-Jupri, Kepala SMP Negeri 1 Buai Madang Timur, Bapak Budi Pratikno, Kepala SMP Caritas 3 Buai Madang Timur, dan Pak Sunarso, Kepala SMP Karya Kecamatan Buai Madang Timur. Bapak dan Ibu, seluruh guru di 3 sekolah, SMP 1 Buai Madang Timur, SMP Cipta Karya, dan SMP Caritas 3 yang sempat hadir, yang semuanya saya hormati dan saya banggakan. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, kemudian kita bersama-sama bisa bersilaturahmi untuk tujuannya adalah penyamaan pemahaman kita tentang beberapa informasi yang selama ini kami nilai dan kami dapatkan bahwa ada perbedaan pemahaman terhadap beberapa informasi atau terhadap beberapa program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutingan. Jadi tujuannya pertemuan kita ini, Bapak dan Ibu, untuk menyamakan pemahaman saja sebetulnya. Saya tidak mau membimbing Bapak dan Ibu, hanya mau untuk menyamakan saja supaya jangan ada pemahaman yang keliru terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Karena ternyata menurut hasil yang kami lihat, hasil penilaian kami, ternyata ada sebahagian yang keliru memahami beberapa program yang akan kita ikuti atau kita laksanakan pada tahun ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita nanti Bapak dan Ibu termasuk yang akan mendapatkan syafaatnya di akhir masa. Bagi Bapak dan Ibu yang berlainan keyakinan dengan kami, kami persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf, ini sudah ngomongnya sudah sekaruan ini, karena sudah beberapa hari ini tidak berhenti ngomong. Dari tadi pagi jam 8 berhenti sebentar sekitar 15 menit hanya dalam perjalanan, begitu sampai ngomong lagi. Ini tadi berhenti jam 12, makan sebentar, sholat, sampai sini ngomong lagi. Nah, mohon maaf Bapak Ibu kalau saya agak keselio ngomongnya, karena mungkin kecapean lidahnya kali. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan Bapak dan Ibu, terutama kepada senior-senior saya, untuk menyampaikan beberapa informasi kepada Bapak dan Ibu. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya bukan mau mengajari Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu, tetapi mungkin ada sebahagian di antara kita yang masih remang-remang atau mungkin masih belum jelas apa informasi yang akan kita laksanakan pada tahun ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang sangat didengung-dengungkan saat ini oleh pemerintah, kalau Bapak dan Ibu membaca di media massa, di media sosial dan lain sebagainya, sekarang ini sedang galak-galaknya diperbincangkan tentang yang pertama. Nah ini yang ada di sini, AKM P3K guru penggerak. Ya, AKM dulu Bapak dan Ibu, karena AKM ini ada pemahaman yang keliru dari teman-teman kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak, tapi teman-teman kita di tempat lain ada yang memahaminya keliru. Kelirunya begini, ada yang pernah bertanya dengan saya dari guru, Pak, kenapa kita masih ada ujian akhir semester, padahal kan sekarang sudah waktunya harus melaksanakan AKM. Pak, kenapa kita masih ada ujian untuk kelulusan, padahal seharusnya kita sudah melaksanakan AKM. Nah,
Tapi kalau dibalik pertanyaannya, apa sih AKM? Kita ternyata bingung juga ternyata. Ya, nah oleh karena itu Bapak dan Ibu ingin rasanya saya menyampaikan kepada kita semua agar pemahaman kita tentang program yang satu ini tidak keliru. Bahkan sekarang kan sudah dilakukan pendataan peserta yang akan mengikuti AKM. Dan informasi terakhir, ada kemungkinan akan diundur pelaksanaan AKM-nya. Yang tadinya dijadwalkan akan dilaksanakan bulan April, rencananya diundur sampai bulan September. Itu pun mudah-mudahan kalau nanti sudah siap. Karena Bapak dan Ibu, pelaksanaannya untuk AKM ini nanti dilakukan secara full online. Artinya tidak ada pelaksanaan yang masih menggunakan kertas. Paper-based sudah tidak ada. Jadi semuanya sudah menggunakan full online. Sehingga saat ini di tempat kita atau di beberapa sekolah, bahkan sebagian besar sekolah yang berada di Indonesia ini, ternyata fasilitas untuk itu belum cukup. Ya, bahkan Bapak dan Ibu, kalau pelaksanaan itu dilakukan secara online penuh, maka jaringan juga tidak boleh lelet. Karena kalau lelet nanti gagal terus. Ya, nah ini Bapak dan Ibu kendalanya, sehingga pelaksanaannya kemungkinan akan diundur sampai bulan September. Meskipun pendataan siswanya sudah, mungkin nanti pendataan akan diulang. Ya, kalau pelaksanaannya diundur sampai bulan September. Bapak dan Ibu yang kami hormati, AKM ini dipahami oleh teman-teman kita sebahagian pemahamannya baru separuh. Nah, maksud saya separuh itu apa? Bahwa AKM ini dipahami sebagai satu program tunggal. Padahal program AKM ini bukan tunggal, Bapak dan Ibu. Ya, bukan tunggal. Karena ada pendampingnya. Dulu Bapak dan Ibu, kalau kita mengingat ke tahun-tahun sebelumnya, kita ini ada yang disebut ujian nasional. Ya, tapi mulai tahun yang lalu dan seterusnya, ujian nasional itu kemudian ditiadakan. Lalu untuk menentukan kelulusan siswa diserahkan sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu guru yang mengajar siswanya di sekolah. Kalau dulu ujian nasional itu ikut menentukan, ikut dijadikan salah satu faktor yang diperhitungkan untuk menentukan siswa itu lulus atau tidak. Ujian nasional. Ya, benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Nah, itu ujian nasional. Nah, sekarang ujian nasional itu sudah ditiadakan, muncul istilah baru namanya asesmen nasional. Asesmen nasional ini Bapak dan Ibu dipahami juga oleh sebagian guru kita. Inilah nanti yang akan menjadi satu bentuk ujian yang menentukan anak lulus atau tidak lulus. Tidak juga. Pemahaman itu juga keliru. Karena asesmen nasional itu tidak akan menentukan apa-apa terhadap siswa. Tidak menentukan apa-apa terhadap siswa. Artinya dia mau lulus mau tidak lulus itu tidak ada hubungannya dengan asesmen nasional. Seorang siswa mau naik kelas atau tidak juga tidak ada urusannya dengan asesmen nasional. Lalu asesmen nasional itu barang apa lagi? Nah, Bapak dan Ibu, perlu kita lihat dulu perbandingannya, ya. Karena pemahaman nanti jangan-jangan menentukan kelulusan. Tidak, kita lihat saja dari pesertanya. Untuk ujian nasional, kalau dulu ujian nasional itu, peserta yang ikut ujian nasional adalah siswa yang berada di tingkat akhir suatu satuan pendidikan. Misalnya kalau di SMP dia kelas 9. Kalau dia di SD kelas 6, kalau di SMA dia kelas 12. Itu yang akan ikut ujian nasional. Tapi untuk
asesmen nasional ini bukan kelas akhir yang akan ikut, tapi kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Jadi nggak ada urusannya dengan kelulusan siswa. Karena yang mau lulus itu kelas 9, yang ikut ujian kelas 8. Nggak ada urusan. Berarti nggak betul, nggak ada urusannya dengan kelulusan. Ya, karena pesertanya saja yang mau lulus yang mana, yang mau ikut ujian yang mana, yang mau ikut di asesmen. Nah, ini jelas Bapak dan Ibu bahwa fungsi asesmen nasional itu bukan menentukan kelulusan. Ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, bahwa asesmen nasional itu terdiri dari 3 bagian. Ya, asesmen nasional itu ada 3. Yang pertama adalah AKM. Nih, ini bagiannya. AKM ini adalah salah satu bagian dari asesmen nasional. Asesmen kompetensi minimum itu salah satunya bagiannya. Bagian yang keduanya apa? Bagian yang kedua adalah survei karakter. Dan bagian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, sekarang kita lihat Bapak dan Ibu. Survei karakter dan survei lingkungan belajar itu tambahan dari AKM. Nah, ketiga inilah yang disebut sebagai program asesmen nasional. Nah, kita lihat pesertanya siapa? Nah, pesertanya Bapak dan Ibu, untuk AKM itu pesertanya adalah siswa. Siswa kalau di SMP tadi kelas 8, kalau di SMA kelas 11, kalau di SD kelas 5. Itu pesertanya, peserta AKM. Lalu survei karakter dan survei lingkungan belajarnya, pesertanya adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, berarti asesmen nasional ini nanti Bapak dan Ibu, yang ikut sebagai pesertanya tidak hanya siswa, guru, dan kepala sekolah pun ikut. Nah, kalau ujian nasional kan nggak ada urusan dengan gurunya, ya. Tapi kalau asesmen ini ikut ternyata Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah nanti akan diminta informasi, akan diminta penjelasan dari Bapak dan Ibu bagaimana karakter siswa kita, bagaimana moralnya, bagaimana kejujurannya, bagaimana sikapnya, dan seterusnya. Itu nanti Bapak dan Ibu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak dan Ibu jawab. Nggak usah belajar untuk jawab itu. Ya, nggak usah belajar untuk jawabnya. Karena nanti Bapak dan Ibu tinggal mengamati siswanya. Oh, siswa saya yang itu ini sifatnya. Jawab. Ya. Termasuk lingkungan belajar. Nanti Bapak dan Ibu nanti akan ditanya bagaimana lingkungan belajarnya di sekolah kita. Bagaimana fasilitasnya, berapa jumlah ruangnya, gurunya ada berapa, dan seterusnya. Bagaimana kondisi pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah itu. Semua itu nanti Bapak dan Ibu akan dikumpulkan, akan dianalisis untuk menentukan bagaimana mutu pendidikan kita. Itu asesmen nasional Bapak dan Ibu. Namun sekarang ternyata yang demam di kita, yang kedengaran hanya di AKM-nya saja. Ujian asesmen nasionalnya justru tenggelam. Karena yang mencuat ke permukaan adalah asesmen kompetensi minimum. Karena apa? Karena surveinya itu tidak perlu persiapan apa-apa. Karena kita tinggal jawab saja bagaimana karakter siswa kita.
Tapi kalau AKM ini nanti yang akan ikut serta dan menjawab adalah siswa. Dan perlu kita ketahui Bapak dan Ibu, bagi yang belum tahu, tidak juga semua siswa kita kelas 8 yang ada di SMP nanti akan ikut menjadi peserta AKM. Tidak semua. Lalu siapa yang akan dipilih? Yang akan dipilih kita juga tidak tahu yang mana orangnya. Yang jelas dipilih sebanyak 45 orang saja. Mereka lah nanti yang akan mewakili sekolah kita untuk ikut asesmen nasional menjawab soal-soal AKM. Hanya 45 orang. Jadi tidak semua. Nah, nanti Bapak dan Ibu, siapa yang mengacak? Yang mengacaknya, yang memilihnya adalah perangkat komputer. Akan diacak dengan menggunakan program komputer, sehingga nanti siapa yang akan menjadi sampel ya kita tidak tahu. Nah, akan menjadi gawat bagi kita kalau yang terpilih itu siswa kita yang kemampuannya semuanya paling rendah. Sehingga nanti gambaran mutu pendidikan kita adalah gambaran dari yang mereka peroleh. Mereka jawabnya seperti apa? Kalau semuanya salah berarti mutu kita berada pada posisi yang paling rendah. Musibah bagi kita semua. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, tidak ada tawar-menawar, kita harus mempersiapkan mereka untuk mampu menjawab, untuk mampu beradaptasi dengan soal-soal AKM. Nah, apakah soal AKM itu sulit? Ya, ada yang mengatakan sulit, ada juga yang mengatakan tidak. Berarti relatif juga ternyata, relatif. Hanya saja yang perlu kita pahami Bapak dan Ibu, ternyata kita ini tidak biasa membuat soal-soal yang mengadaptasi soal AKM. Nah, soal AKM itu dari mana sih dapatnya? Nah, ini pertanyaannya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ada satu alasan penting mengapa kita ini melakukan AKM, asesmen kompetensi minimal. Alasannya adalah Bapak dan Ibu, Menteri dan Kementerian Pendidikan melihat bagaimana posisi pendidikan Indonesia di mata dunia. Kita ini termasuk Bapak dan Ibu anggota PISA yang selalu mengikuti PISA, Program for International Student Assessment, asesmen internasional untuk siswa. Yang pesertanya yaitu tadi kelas 5 untuk SD. Ternyata Bapak dan Ibu, 10-15 tahun terakhir ini, kita ini tidak pernah bergeser dari posisi bawah. Tahun 2018, kita ini untuk PISA itu sebenarnya memang ada 3. Ada 3 yang diukur di PISA. 1 literasi membaca, yang kedua literasi numerik, yang ketiga literasi sains. Nah, untuk literasi membaca, Indonesia itu berada pada posisi nomor 72 dari 78 negara. Itulah saking pintarnya siswa kita membaca. Literasi matematika kita berada pada posisi nomor 72 dari 77 negara. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang terakhir, untuk literasi sains itu Indonesia berada pada posisi nomor 70 dari 78 negara. Alhamdulillah kita masih ada angka 7-nya semua. Ini sangat memprihatinkan Bapak dan Ibu. Dan ini terjadi sudah puluhan tahun, bukan baru terakhir ini. Puluhan tahun kita ikut program itu, kita ini selalu berada pada urutan paling bawah. Bahkan di
di Train International Mathematics and Science Study, kita itu berada pada posisi nomor 63 dari 67 negara. Kita nomor 3. Kita nomor 3. Kalau yang tadi itu masih nomor 72 dari 78. 72 dari 77. Itu posisi kita kepada itu. Ternyata kemanapun kita ikut, kita ini tetap berada pada posisi di bawah. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu, kita ini tidak terbiasa memberikan soal-soal kepada siswa kita yang soal itu adalah soal mengaplikasikan, soal memahami, soal menganalisis. Kita biasanya hanya bertanya tentang konsep. Kita tidak pernah terbiasa membuat soal itu yang soal itu bisa dijawab harus dengan menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kalau dulu disebut HOTS ya Pak ya. Soal-soal HOTS katanya. High Order Thinking Skills. Kadang-kadang disebut hot juga, ternyata ada yang nggak tahu apa sih hot itu. Ya, jadi kita ini hanya selalu bertanya tentang konsep. Itu permasalahannya Bapak dan Ibu. Makanya sekarang Kementerian Pendidikan ini mulai mengajak kita untuk mengarah ke sana supaya kita ini, siswa kita, punya kemampuan literasi membaca, literasi numerik atau literasi matematika, dan literasi sains yang baik. Namun Bapak dan Ibu, pemerintah juga masih memberi toleransi yang akan diukur nanti yang di tahun 2021 ini cuma 2, tidak sampai 3. Ya, yang akan diukur literasi membaca dan literasi numerik. Berarti kalau literasi membaca itu urusan guru apa ini Pak? Bahasa Indonesia ya? Kalau urusan numerik, matematika. Berarti guru IPS aman loh? Aman. Guru IPA aman. Jadi yang susah ini guru bahasa Indonesia dengan guru matematika. Enggak Bapak dan Ibu, semua pelajaran nanti bisa menjadi konteks untuk literasi itu. Jangan kita berpikir bahwa hanya orang bahasa Indonesia nanti yang kesusahan. Tidak. Karena nanti Bapak dan Ibu, literasi membaca itu tidak hanya harus dalam bahasa Indonesia. Bisa saja konteksnya ekonomi. Bisa saja konteksnya IPA. Atau memang kalau yang namanya membaca itu hanya karangan fiksi non-fiksi saja yang dibaca. Kan tidak juga. Yang lain juga harus. Nah, yang lain itu pun misalnya iklan. Misalnya ada iklan. Iklan itu pun nanti bisa menjadi sebuah informasi yang justru ada pertanyaannya yang soalnya nanti mirip dengan akademik. Nah, jadi Bapak dan Ibu, karena kondisi inilah maka pemerintah mulai tahun ini memprogramkan kita akan mengadakan asesmen kompetensi minimal. Nah, yang saya bayangkan, bagaimana siswa kita bisa menjawab kalau mereka tidak pernah dilatihkan soal yang seperti itu? Itu pertanyaannya. Mungkinkah mereka bisa menjawab kalau mereka sendiri tidak pernah dilatih yang begitu? Itu Bapak dan Ibu. Makanya kita tahun ini diminta untuk mulai. Nanti Bapak dan Ibu, posisi kita atau mutu pendidikan kita hanya ditentukan oleh siswa yang ikut mewakili dari sekolah itu mengikuti AKM. Kalau tadi hanya 45 siswa itulah. Berarti kita ini tidak bisa hanya menyiapkan orang-orang tertentu karena dipilihnya nanti secara acak. Semua harus kita siapkan.
semua siswa. Karena semua punya peluang untuk ikut menjadi peserta AKM. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, kita ini sudah pernah belum membaca soal yang berbentuk AKM? Belum pernah. Lah kalau kita belum pernah, bagaimana dengan siswa kita? Kita ini, ya, kalau saya perhatikan, saya nanya tadi di beberapa tempat. Misalnya matematika, ada guru matematika? Pak Sis. Pak siapa? Oh, Pak Sadito. Maaf ya, karena tidak kelihatan mungkin. Nah, kita ini biasanya kalau kita mengajar matematika, misalnya katakanlah kita mengajar bangun dua atau bola lah satu bola. Kita ini biasanya akan bertanya dengan siswa, jika diketahui jari-jari bola sekian sentimeter, berapakah volumenya? Itu biasanya. Atau dibalik, jika volume sebuah bola sekian, maka berapakah jari-jarinya? Paling begitu kan? Jika sebuah lingkaran memiliki jari-jari sekian, berapakah luasnya? Dan seterusnya. Kita biasanya bertanyanya begitu, biasanya. Itu biasanya loh Pak yang saya bilang. Mungkin ada, tapi tidak banyak yang justru konsep menghitung luas, menghitung volume itu diterapkan untuk kehidupan masyarakat atau untuk kehidupan siswa. Kalau mata pelajaran IPA ada guru IPA-nya Pak? Guru IPA-nya? Yang guru IPA. Guru IPA-nya apa Bu? Biologi? Basicnya? Biologi ya? Biologi. Nah, ada yang biologi, ada yang fisika, ada yang kimia kan? Nah, saya pernah ditanya, kami ini pernah dites Bapak dan Ibu. Oleh karena saya pernah dites, tesnya nggak sulit Bu, nggak usah pusing jawabnya, gampang sekali pertanyaannya. Oleh profesor kami waktu itu bertanya, saudara-saudara para mahasiswa, saya ingin bertanya, ini mau ngetes, kita ini melek membaca atau tidak, mengerti makna atau tidak? Saudara-saudara mahasiswa, saya ingin bertanya, khususnya yang berasal dari biologi, di mana letak titik tumbuh tanaman? Di mana Bu? Letak titik tumbuh lembaga. Guru IPA lain mungkin? Atau guru biologi? Ya? Di mana? Di ujung. Di ujung batang. Ya? Benar Bu ya? Di ujung batang. Kalau dia berada di permukaan tanah, kalau di dalam tanah itu di ujung akar. Kita bicarakan yang kita kelihatan saja, yang di atas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bukan bertanya di mana letak titik tumbuh tanaman, bukan. Pertanyaannya apa? Itu konsepnya. Konsep itu justru dikasih tahu. Di soal AKM itu biasanya begitu. Konsepnya dikasih tahu, informasinya diberitahu. Letak titik tumbuh tanaman ada di ujung batang. Apabila seorang anak memelihara sebuah pohon mangga, katakanlah Pak Jubri yang senang nanam mangga misalnya. Karena sayangnya dengan tanaman mangganya, Pak Jupri ini setiap hari memperhatikan pertumbuhannya. Sampai 2 tahun, nanti dari sejak ditanam sampai berumur 2 tahun, Pak Jupri mencatat bahwa pertambahan pertumbuhan pohon mangganya setinggi 1,5 meter setiap tahun. Jadi kalau nambah setahun berarti tingginya nambah 1,5 meter. Nambah tahun 1 tahun lagi, nambah lagi 1,5 meter. Kemudian pada tahun kedua saat mangganya berumur 2 tahun, ada seorang anak menancapkan paku di batang mangga tersebut.
tingginya 1,5 meter dari tanah. Pertanyaannya, setelah mangga itu berusia 5 tahun, berapa ketinggian paku tersebut? Biasanya matematika cepat hitungnya. Berapa, Pak? 1,5 meter. Pertambahannya 1,5 meter setiap tahun. Kemudian paku itu ditancapkan tahun kedua. Tahun kedua 1,5 meter. Berarti yang ditanya tahun kelima. Berarti dari tahun kedua ke tahun kelima ada 3 tahun. 3 tahun. Nah sekarang berapa tingginya paku itu? 1,5 meter. 1,5 meter. Tetap. Loh, tadi kata ibu 2,5. Ya. Terimalah Bapak Ibu. Kata Pak Sis tetap. Enggak juga naik. Masih bingung Pak di belakang. Lu masih bingung di belakang. Gimana? Coba saya kita tanya di belakang. Yang di depan ini ngomongnya ngomong tetap semua nih. Yang di belakang tetap. Tetap karena ikut atau tetap karena tahu? Setengah meter cocok. Jadi di berapa Bu? Masih tumbuh gede. Nah, tuh guru matematika biasanya sedang mengalih. Nah, Bapak dan Ibu, saya nggak mau jawab loh Pak. Apa tetap atau enggak, saya nggak mau jawab. Bapak dan Ibu jawab sendiri saja. Nah, kira-kira begitu nanti pertanyaannya kalau siswa kita dihadapkan dengan soal-soal AKM. Tidak akan bertanya di mana letak titik tumbuh tanaman, tapi justru dikasih tahu letak titik tumbuh tanaman itu di sini. Kasusnya seperti ini, gitu loh. Kalau kasusnya begini, jawabnya berapa? Nah, kalau orang matematika hitungnya kan begini, tumbuhnya setiap tahun 1,5 meter. Kalau 3 tahun berarti 1,5 meter. Tadinya ada di 1,5 meter ditambah dengan 1,5 meter, berarti tingginya 2 meter. Itu menurut matematika. Tapi kalau yang melek membaca, karena letak titik tumbuh itu di ujung, berarti yang nambah ujung. Yang di bawah tetap di situ, nggak ikut-ikut naik. Silakan dulu kamu. Misalnya itu bukan tetap. Ya, nah kalau nggak percaya Bapak dan Ibu, ibu kan pasti punya jemuran di rumah. Jemuran yang diikatkan di pohon yang hidup. Coba Ibu perhatikan, diikatnya kapan itu? Kawat itu di situ. Ya, pernah nggak Bapak lihat pada saat Bapak Ibu jemur pakaian tahun yang lalu itu masih sampai, tapi tahun ini nggak sampai lagi. Pernah nggak? Nggak pernah, masih sampai tulah karena kebetulan dia nggak mau ikut-ikut naik. Yang naik ya kalau mau tunggu saja. Nah ini Bapak dan Ibu, informasinya padahal sudah jelas, tapi begitu diterapkan dalam kehidupan kita, padahal itu kita alami setiap hari, ternyata kita juga bingung. Padahal sudah dikasih tahu loh, kecuali tidak dikasih tahu. Apalagi tidak dikasih tahu, bayangkan Bapak dan Ibu, tidak dikasih tahu konsepnya. Langsung ditanya, dibuat soal seperti itu, langsung disebutkan begini, berapa tingginya? 5 tahun kemudian misalnya, pasti semua jawabnya 2 meter. Kenapa? Karena tidak ada informasi awal yang mengatakan letak titik tumbuh itu berada di ujung. Sudah dikasih tahu pun ternyata masih salah. Nah ini Bapak dan Ibu, kelemahan masyarakat kita, kelemahan siswa kita itu di sini. Dikasih informasi baca bisa mereka bacanya, tapi mereka tidak bisa menganalisis, tidak bisa memaknai apa maksud bacaan itu. Itu lemahnya kita.
Benar tak menurut Bapak dan Ibu? Hah? Kalau kita lihat dengan siswa kita, benar tak seperti itu? Iya, begitu. Nah, ini tanggung jawabnya Bapak dan Ibu, tidak hanya guru bahasa Indonesia dan guru matematika. Karena contohnya itu tadi pun ternyata dalam IPA. Artinya semua mata pelajaran bisa digunakan sebagai konteksnya. Contoh lain, saya berikan satu contoh lain. Jadi, nah ini ada Pak Sis nih, betul guru matematika. Guru matematika ini literasi matematika, tetapi diterapkan dalam ekonomi. Artinya apa? Guru EPS, guru ekonomi itu harus tahu matematika, kan begitu? Kalau nggak tahu ya gimana bisa jawab? Nah, saya berikan contoh. Tadi saya sudah contohkan. Kita jangan bertanya kalau diketahui jari-jari maka berapa luasnya, maka berapa kelilingnya, maka berapa volumenya. Tidak begitu pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Bapak dan Ibu kenal pizza? Makanan pizza. Ini kan agak lapar nih. Tetap mampu ya. Silakan Bapak dan Ibu sambil minum ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu kenal yang namanya pizza, saya ingin tanya bentuknya apa? Bulat lingkaran ya. Berarti senang pizza kalau Bapak. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Ada seorang anak ingin menikmati pizza. Anak ini berangkat ke toko pizza. Dan di toko itu sudah ada informasi yang menyatakan bahwa seluruh pizza yang dijual di toko ini tebalnya sama. Nah, artinya kita tidak usah ngurusi tebal berarti kan, karena disebutkan sama. Nah, harga pizza yang dijual di toko ini untuk pizza yang diameternya 30 cm harganya 300. Sedangkan yang pizza yang diameternya 40 cm harganya 400. Yang 30 300, yang 40 4. Pertanyaannya, pizza mana yang harus dibeli oleh anak itu agar hemat? Agar tetap hemat. Kalau yang 30 tadi harganya 300, yang 40 harganya 400. Yang mana yang hemat? 300. Berapa? 300. Yang 300. Berapa Bu? Hah? Gak ada yang 10 Pak. Adanya cuma yang 30, yang diameter 30 sama 40. Yang 30 itu harganya 300, yang 40 itu harganya 400. 300. Enggak, milih salah satu Pak itu. Jadi milih yang mana yang lebih hemat, beli yang harga 300 atau membeli yang harga 400. Itu saja pilihannya. 300. Yang 300. Coba yang guru IPS-nya dulu dah. Atau sama saja. Ya bisa saja sama. Kayak tadi kan pakunya ternyata masih di situ lah. Gimana Pak? Gimana Pak? 400. Ya, ada yang jawab 300, ada 400. 300 Pak. Yang 300. Oke. Diameternya kan beda Pak. Diameter yang 30 harganya 300. Diameter 40 harganya 400. Ya. Iya, belinya cuma satu, hanya memilih yang mana yang akan dipilih supaya hemat. 300. Tidak? Berarti Bapak Ibu ini kalau belanja di Indomaret rugi semua. Sekarang saya bertanya, saya itu kan karena sudah mengaitkan antara jari
jari antara diameter ya. Sekarang saya bertanya dengan Bapak dan Ibu yang mudah saja. Yang Bapak dan Ibu setiap hari belanja di Indomaret. Di Indomaret itu Bapak dan Ibu datang ke sana ada deterjen di situ. Ada yang masanya 900 gram, harganya 18.000. Ada yang 400 gram, harganya 9.000. Murah mana? Murah mana? Hemat mana maksudnya ya? Kalau murahnya nanti Bapak Ibu masih jauh ya 9.000. Hemat mana maksudnya? Ya, 9. Menghitung itu kita hitung harganya. Ya, kalau dia 900 gram, harga 1 gramnya berapa itu? 18.000 dibagi 900. Berapa? 20 katakan ya. Kalau yang 400, 900 dibagi dengan 400. Berapa? 2 lebih. Murah mana? Murah yang 900. Bisa tadi? Ini yang mudah saja masih salah dia susah. Waduh. Apalagi lah kita sudah berurusan dengan pizza tadi Bapak Ibu. Karena apa? Karena pizza itu kita harus hitung luasnya dulu. Kalau kita beli yang diameternya 30 itu luasnya berapa? Sehingga persatuan luas harganya berapa? Oh, yang sudah jelas-jelas gram saja satuannya masih salah pilih ternyata. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau bisa tadi terus yang mana yang lebih hemat? Ya kita hitung saja. Luasnya berapa? Luasnya apa Pak? Untuk lingkaran? Nah, PR kuadrat. Mudah tahu. Guru ekonomi harus tahu luas lingkaran PR kuadrat. Jangan nggak tahu. Saya tadi bertanya dengan beberapa guru, yang mana yang lebih murah antara yang 30 daripada yang 40? Jawabnya apa? Sama. Karena apa? Karena Pak 300 dibagi 30 10, 400 dibagi 40 juga 10. Sama. Karena dia dibagikannya dengan diameternya, bukan dengan diameternya, dengan luasnya. Luasnya PR kuadrat. Jadi kalau yang diameternya 30, R-nya jari-jarinya kan 15. 15 kuadrat 225. Berarti harga pizza itu persatuannya 300 dibagi dengan 225 pi. Ya kan? Yang 400. Tadi diameternya 40, berarti jari-jarinya 20. Luasnya PR kuadrat berarti 20 dikuadratkan 400. Maka luasnya persatuan adalah 400 dibagi dengan 400 pi. Pi-nya nggak usah kita pedulikan karena sama-sama dibagi pi, nggak usah. Jadi kita bagi saja 400 bagi 400 berapa? Berarti harganya Rp1 per luas. Yang satunya 300 dibagi 225. Satu lebih mahal. Yang murah itu yang 400. Belum coba, kita saja masih salah, gimana dengan siswa kita? Kira-kira Bapak Ibu. Ini yang jadi perlu perhatian kita Bapak dan Ibu. Padahal itu bukan barang yang sulit. Kalau ditanya dengan siswanya, tahu nggak cara menghitung luas? Pasti bisa. Yakin saya pasti bisa. Tapi begitu diterapkan, ini ada luasnya sekian, harganya sekian, luasnya sekian, harganya sekian. Nggak bisa pilih. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, hal yang demikian ini Bapak Ibu yang perlu kita latihkan dengan siswa kita. Sama lah misalnya, kalau ada kita di rumah ada pohon kelapa kan? Ada kan? Nggak ada
Ada ya? Masa Bapak Ibu tidak pernah lihat pohon kelapa? Pohon kelapa itu Bapak dan Ibu di sini kan tidak ada apa namanya monyet ya yang untuk ambil kelapa. Kalau di tempat saya ada Pak. Ada. Di sini biasanya orang ambil kelapa naik kan? Nah biasanya orang naik kelapa itu kalau dia masih ya belum tinggi dibuat apa itu tempat untuk tangga ya untuk naik ya naik tangga untuk naik lalu dia naik sampai kalau kelapanya sudah meninggi yang ditambah untuk tempat naiknya itu pijakannya itu di bawah atau di atas? Nggak pernah di bawah? Ya benar. Di bawah nggak? Di atas. Di atas atau di bawah? Iya yang di batang ya kita kan mau naik ya. Jadi katakanlah ini pohon yang tadinya kita buat di sini. Nah lalu tahun depan karena ini tinggi kita nambahnya di bawah sini atau di di atas. Gak ada yang di bawah. Karena itu tadi titik tumbuhnya di atas. Makanya di atas nambahnya jangan di bawah, jangan sampai. Karena Bapak dan Ibu tempat yang kita buat tadi pijakan yang pertama masih di situ, nggak pindah. Kecuali dia pindah hidup ke atas, kenapa kita tambah di bawah? Dia masih di situ. Itu buktinya bahwa titik tumbuhnya itu memang berada di ujung, nambah ke atas terus. Jadi kalau mau naik, kalau sudah nggak sampai tambah lagi di atas. Tahun depan naik lagi, tambah lagi. Terus yang di bawah dia tetap ada di situ. Nah, padahal ini juga kan ada dalam kehidupan kita. Tapi kok kita tidak tahu kalau itu adalah konsep dari biologi. Ada konsep dari IPA. Banyak hal Bapak dan Ibu yang terkait dengan kemampuan literasi membaca dan literasi numerik yang banyak digunakan dalam kehidupan kita dan kehidupan siswa kita, tetapi ternyata begitu konsepnya diterapkan tidak bisa jawab apa-apa. Belum lagi nanti kalau ada literasi sains. Saya yakin Bapak dan Ibu yang guru IPA di sini. Coba, padahal kehidupan kita sehari-hari, nanti pasti bingung jawabnya. Begini, kalau misalnya ada dua orang kakak beradik, kalau adiknya masih kecil, kemampuan mengangkatnya masih lemah kan? Biasanya kakaknya akan mengalah. Kalau mengangkat beban, dia mendapat bagian yang paling berat, adiknya yang paling ringan. Kalau seandainya dua kakak beradik itu mau mengangkat sekarung beras misalnya, karena tidak bisa diangkat berdua, digunakanlah alat, menggunakan kayu. Lalu diikat berasnya, digantungkan di kayu. Nah, di mana letak beras itu diletakkan agar anak yang kecil mendapat beban yang lebih kecil dibandingkan dengan kakaknya yang lebih besar. Kalau di tengah sama, di mana diletakkan? Diletakkan ke kakaknya. Kalau dijelaskan secara IPA gimana itu? Kenapa harus ke situ? Ada apa? Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi karena itu bukan konsumsi SMP, bukan konsumsi SMP, itu konsumsinya SMA. Saya nggak mau jelaskan kalau itu Bapak. Ya, itu terkait dengan gaya momen gaya. Ya, jadi nanti ya itu sudah lebih. Nah, maksud saya begini Bapak dan Ibu, bahwa ternyata konsep-konsep yang kita pelajari, yang kita ajarkan ke siswa di kelas, itu lemahnya mereka pada saat mereka mengaplikasikan ke kehidupan masing-masing. Nah, di soal-soal AKM itu justru itu yang dituntut. Bagaimana bisa memahami bacaan sehingga bisa dimaknai dan bisa diterapkan untuk menjawab soal. Sudah ada yang sudah
ikut pelatihan AKM belum? Belum. Asesmen kompetensi minimal belum ada. Kalau hot sudah. Sebenarnya soal-soal hot itu juga soal-soal yang memerlukan pemikiran tingkat tinggi seperti analisis untuk bisa menjawab soal, termasuk bahkan sampai sudah evaluasi. Nah, Bapak Ibu, boleh Pak? Bapak dan Ibu, silakan yang mau mengikuti pelatihan AKM sudah disediakan secara gratis. Tinggal Bapak Ibu mau atau tidak. Hanya saja pelatihannya saat ini yang tersedia bersifat online. Ada di web Guru Belajar. Cari nanti di Google, ketik guru belajar, nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan ke webnya Guru Belajar. Nanti di situ banyak seri yang Bapak dan Ibu bisa ikuti, banyak yang bisa dipelajari. Salah satunya AKM. Nanti Bapak dan Ibu diminta daftar AKM. Nanti daftarnya Bapak dan Ibu tidak diminta bayaran, hanya diminta masukkan akun PKB-nya berapa nomornya. Punya akun PKB kan? Punya ya? Punya. Saya yakin punya semua. Kalau enggak, operatornya berarti tidak beres nih. Ya. Ada, semua guru itu punya akun PKB. Masuk menggunakan akun itu. Nanti Bapak dan Ibu dihadapkan dengan pretest, ya ikuti saja pretest, jawab sebisanya. Kalau sudah selesai pretest, nanti akan ada pelatihannya, ikuti saja sampai selesai. Nanti kalau selesai Bapak dan Ibu ada post-test, ikuti post-testnya, Ibu dinyatakan lulus, nanti Ibu akan dapat sertifikat. Dikirim sertifikatnya gratis. Cukup enak Bapak dan Ibu. Sayangnya informasi itu ternyata tidak sampai ke kita. Padahal teman-teman di Martapura, ada yang juga di Blitar, saya tanya, sudah Pak, sudah sampai mana? Tinggal menunggu sertifikat. Oh, berarti sudah. Nah, Bapak dan Ibu semua, saya berharap kita mau tidak mau, suka dengan tidak suka, kita akan dihadapkan dengan ini. Kita akan dihadapkan dengan itu. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan literasi membaca dan literasi menulis siswa kita. Oleh karena itu, silakan Bapak dan Ibu diikuti saja. Nanti untuk pelatihan offline-nya, saya masih sedang berusaha untuk menghubungi teman-teman yang sudah pernah ikut pelatihan PISA untuk nanti bersedia menjadi narasumber untuk kegiatan pelatihan AKM. Jadi nanti diharapkan dengan pelatihan itu teman-teman Bapak Ibu guru bisa membuat soal-soal AKM sehingga bisa diterapkan dengan siswa kita. Karena Bapak dan Ibu malu, Bapak dan Ibu ingat kita berada pada posisi nomor 72 dari 77 negara. Itu yang mau kita perbaiki. Padahal hanya literasi membaca dan literasi matematika. Cukup ya Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan ada yang tergugah hatinya dari cerita-cerita kita tadi untuk siap untuk ikut mensukseskan program AKM sehingga siswa kita nanti betul-betul mampu untuk menjawab AKM.